kita menyadari kalau kita bisa melewati tahun 2024, dan baik Bapak Ibu yang masih bergumul dan berjuang dengan sakit penyakit maupun mungkin memiliki keluarga yang sedang sakit, kalau sampai hari ini dan kita masih bisa memasuki tahun 2025, kita bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kita mau belajar untuk mempercayakan untuk perjalanan kehidupan kita di tahun 2025. Dan kita percaya kepada tangan pengasihan Tuhan. Walaupun mungkin banyak berita-berita, banyak prediksi-prediksi, apapun juga yang dikatakan untuk dikatakan tahun 2025, mungkin kondisinya juga tidak semakin baik, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib, dan kita punya Tuhan yang memiliki rancangan yang terbaik buat setiap kita. Ya, kata mempercayakan itu sendiri adalah kata kerja aktif, ya, lebih daripada sekedar percaya. Ya, kalau percaya itu masih dalam kategori pasif, ya. Kalau percaya dengan mempercayakan ada sedikit berbeda, ya, karena setan pun percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan eh, kepada Tuhan. Dikatakan bahwa percaya tanpa ragu, tanpa kebimbangan, tanpa keraguan sedikit pun. Dan di dalam bahasa Yunaninya dikatakan pisteo, yang artinya adalah mempercayakan diri kepada pribadi yang memang dapat dipercaya. Ya, kita tahu kita punya Tuhan yang memang bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, firman Tuhannya kita akan baca pada sore hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 115 ayat 11 sampai dengan 15. Saya banyak mengutip dari terjemahan firman Allah yang hidup. Seringkali terjemahnya bisa katakannya lebih bisa mengena gitu. Dan dikatakan, hai kamu sekalian, umatnya, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dialah penolongmu, dialah perisaimu. Yahweh, Tuhan selalu memikirkan kita. Dan ia pasti memberkati kita. Ia akan memberkati umat Israel dan imam-imam kaum Harun dan semua orang yang menghormati dia, baik besar maupun kecil. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan anak-anakmu dengan berkelimpahan. Ya Yahweh, Tuhan yang membuat langit dan bumi akan memberkati kamu secara pribadi. Ya, dikatakan di sini pemazmur mengajak untuk kita, dikatakan percayakanlah dirimu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan dialah Tuhan, itu adalah penolong dan dia juga merupakan perisai dalam kehidupan kita. Ya, perisai ini seperti di gambar sebelah kiri ini, ada tameng yang berwarna merah, ini adalah sebuah perisai. Kalau zaman dulu bangsa Israel itu sering berperang, mereka langsung untuk dengan senjata yang secara manual, jadi mereka membutuhkan perlindungan. Nah, itulah perisai. Demikianlah kehidupan kita itu kita membutuhkan perlindungan daripada setiap serangan, terkadang dari kuasa kegelapan, terkadang dari apapun juga, dari perkataan-perkataan yang mungkin bisa melemahkan kita. Tetapi kalau kita memiliki perlindungan, memiliki perisai, maka semua arahan itu akan tertuju kepada perisai lebih dahulu. Dan selain itu juga dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Dan bahkan bukan hanya untuk kita, tetapi sampai kepada anak-anak kita. Ya, ya, karena itu kita tidak salah untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bisa saja manusia itu percaya kepada kekuatannya sendiri, kepada semua hal kemampuan bisa juga gitu. Tetapi dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, dan dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan merupakan pribadi memang yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Dan dikatakan manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan dan bahkan Tuhan tidak bisa untuk berdusta. Dan yang ketiga, Tuhan dikatakan bahwa Tuhan, ya kenapa kita perlu mempercayakan? Karena memang dia punya kuasa untuk mampu melakukannya, sehingga tidak diragukan lagi ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan
Tuhan adalah pribadi yang sangat peduli, yang sangat care dengan setiap kehidupan kita. Nah, seringkali ketika kita menghadapi ataupun divonis sakit penyakit, apapun juga yang sedang kita alami, seringkali kita berhubungan nggak cuma hanya sekedar masalah sakit penyakitnya saja yang kita hadapi. Tetapi saya mencoba ada 5 area kehidupan yang mungkin kita belajar untuk benar-benar meminimalis supaya kita benar-benar tidak khawatir untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, seringkali ketika kita divonis sakit seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dwi, dikatakan bahwa ketika dokter mengatakan bahwa usianya hanya tinggal hitungan bulan, dikatakan 2 bulan, seringkali itu bisa menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, karena tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi seringkali juga apa yang kira-kira terjadi untuk masa depan kita. Tetapi satu hal, bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Dikatakan di Yeremia pasal 29 ayat 11, karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu, demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, untuk memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Ya, seringkali kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Hari esok pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. 1 bulan kemudian kita juga belum tahu, apalagi untuk tahun depan kita juga belum tahu. Tetapi satu hal, ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita, kita aman. Karena Tuhanlah yang tahu persis masa depan kita. Dan satu hal, Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dan untuk mengusahakan untuk kebaikan kita. Sehingga kita tidak ragu untuk menatap masa depan kita, untuk hari esok kita. Walaupun mungkin hari-hari ini masih ada yang sedang Bapak Ibu, mungkin masih menjalani proses pengobatan, ataupun sedang, ataupun yang sudah, tetapi satu hal bahwa di dalam segala kehidupan Tuhan turut bekerja. Nah, yang kedua, yang seringkali kalau kita divonis sakit, itu masalahnya ya yang terutama mungkin masalah kesehatan ya, tetapi bukan hanya penyakit yang berat saja yang kita percayakan ketika kita divonis kanker ataupun penyakit-penyakit yang parah atau yang lain, tetapi kita belajar untuk mempercayakan di dalam hal perkara-perkara penyakit-penyakit yang kecil sekalipun, bahwa ketika kita melibatkan Tuhan untuk kita mendapatkan pertolongannya. Ya, masalah kecil itu contohnya bahwa saya pernah mengalami bahwa untuk buang air kecil aja ketika kita kesulitan dan tidak bisa buang air kecil itu sakitnya luar biasa perut itu. Saya pernah mengalaminya. Keinginan ingin buang air kecil tapi tidak bisa keluar, itu sakitnya luar biasa. Dengan begitu kita bisa bersyukur ketika kita bisa buang air kecil, dan bahkan untuk buang angin aja itu kalau nggak bisa itu sakit sekali perut itu. Jadi betapa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat dari hal-hal yang kecil, dan kita bisa mensyukuri dalam seluruh uh, kesehatan kita, kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita apapun juga yang sedang kita hadapi saat ini, kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa Lukas 4 ayat 40, pada waktu matahari terbenam petang itu, semua orang yang sakit di desa itu, apapun penyakitnya, maupun parah, maupun penyakit ringan, maupun penyakit sederhana, ketika dibawa kepada Tuhan Yesus dan sentuhan tangannya menyembuhkan mereka semua. Jadi berapa yang disembuhkan, dikatakan bahwa semuanya mengalami kesembuhan. Berarti memang Tuhan merencanakan supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Jadi penyakit bukan datang dari Tuhan. Kalau saat ini sedang mengalaminya, ya karena memang Tuhan masih mengizinkan hal itu dialami. Ya. Dan area yang ketiga yang seringkali juga berhubungan dengan kita ketika kita mengalami sakit, ketika mungkin kita juga harus mengeluarkan keuangan yang lebih, kadang-kadang ada harus mengeluarkan pengobatan yang tidak ditanggung BPJS, ataupun ada hal-hal yang lain, ada hal yang harus kita keluarkan, tetapi kita mau belajar menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur pasal 50 ayat 14 berkata,
Yang kuinginkan dari kamu ialah pengucapan syukur yang sungguh-sungguh. Aku ingin kamu menepati janji-janjimu. Aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam kesulitanmu, supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu dapat memuliakan aku. Ya, jadi apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Terkadang Tuhan mengizinkan kesulitan itu harus kita lewati. Tapi di sini dikatakan ada kuasa ketika kita mampu untuk mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan yang ada, bukan kita bersungut-sungut, tetapi kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup. Dikatakan bahwa Dia akan menolong untuk melewati semua masa-masa yang sulit. Dan yang area yang keempat yaitu pekerjaan. Seringkali kalau ketika kita mengalami sakit ataupun divonis sakit, apalagi yang mungkin sebagai kepala keluarga atau sebagai tulang punggung keluarga yang harus masih bekerja dan ternyata divonis sakit, seringkali itu timbul, bisa kekhawatiran muncul, bisa ketakutan muncul, bagaimana dengan pekerjaan saya, apakah saya masih mampu untuk melakukannya, bahkan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, apakah masih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tetapi satu hal, kita belajar tadi seperti yang disaksikan oleh Ibu Dwi ketika beliau harus tetap bekerja karena beliau seorang pegawai negeri PNS, harus tetap bekerja, tapi Tuhan bisa membela. Walaupun setelah kemo, beliau tetap bisa menjalankan pekerjaan. Jadi Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan oleh setiap kita. Ya, seperti Amsal 16 ayat 3, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Ya, jadi apapun juga kondisi kita, kita belajar menyerahkan semuanya total supaya hati kita penuh ketenangan, hati kita penuh damai, kita tidak khawatir, kita percaya penuh dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan area yang terakhir yaitu area keluarga. Seringkali pada waktu kita menghadapi sakit, seringkali, apalagi kalau yang sakit seorang ibu, punya anak yang masih kecil-kecil, seringkali kekhawatiran itu muncul. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana, siapa yang akan merawatnya? Siapa yang akan mengasuhnya? Ya, atau mungkin sebagai keluarga, untuk anggota-anggota keluarga yang lain mungkin ya, yang masih menjadi tanggungan kita gitu ya. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah, izinkan Tuhan menyerahkan seluruh keluarga kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga di dalam keluarga ataupun rumah tangga. Dikatakan Efesus 3 ayat 14, bila mana saya merenungkan kebijaksanaan dan kebesaran rencananya, saya bersujud dan berdoa kepada Bapa yang mengepalai keluarga Allah yang besar itu. Jadi Tuhan sebagai kepala keluarga secara universal, secara umum, tetapi juga Tuhan juga Tuhan yang peduli untuk keluarga kecil kita masing-masing. Jadi jangan ragu untuk mempercayakan seluruh area kehidupan kita di sepanjang tahun 2025. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk kita belajar untuk bisa mempercayakan seluruh kehidupan kita? Ya, yang pertama, kita pentingnya perlunya kita mendengarkan tuntunannya setiap hari. Ya, dikatakan bahwa Mazmur 95 ayat 7, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ya, Tuhan adalah sebagai gembala kita. Kalau kita sebagai dombanya, kita pasti akan dituntunnya. Dan dia akan berbicara dan kita bisa mendengarnya. Dan pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk belajar mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, dan mendapatkan tuntunan dari firman-Nya setiap hari. Maka kita boleh memperoleh kedamaian, kita mulai percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam seluruh area kehidupan kita. Baik pada waktu menjalani proses untuk pengobatan, pada waktu harus melakukan kegiatan atau apapun juga. Dan yang kedua, ketika kita sudah
mendapatkan, kita mendengar tuntunannya, kita dikatakan bahwa yang kedua, pentingnya kita bukan hanya sekedar tahu apa yang Tuhan katakan, bukan hanya sekedar tahu apa yang Tuhan suruhkan, tetapi penting dikatakan di sini adalah untuk menaati apa yang ditunjukkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dapatkan setiap hari. Ya, seperti dikatakan Mazmur 25 ayat 10. Jika kita taat kepadanya, maka setiap jalan yang ditunjukkannya kepada kita akan harum semerbak dengan kasih, kebaikan hati, dan kebenarannya. Jadi di sini yang Mazmur mengingatkan supaya jika kita taat kepada Tuhan, maka dikatakan setiap jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita akan berdampak, akan membawa keharuman, membawa semerbak baik untuk diri kita maupun keluarga kita, bahkan untuk orang lain yang berdampak untuk kebaikan, untuk kasih sesuai dengan kebenarannya. Ya. Dan yang ketiga adalah bahwa bukan hanya sekedar kita selesai, tetapi kita perlu belajar terus-menerus menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunannya setiap hari di sepanjang tahun-tahun yang kita boleh lalui. Seperti dikatakan di firman Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Ya, firman Tuhanlah itu yang sebagai pedoman, yang akan memberikan penerangan, yang memberikan arahan, supaya kita benar-benar bisa berjalan sesuai dengan arahan tuntunan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, termasuk janji juga bahwa Tuhan sudah berjanji untuk bilur-bilur Tuhan Yesus, sudah menyembuhkan kita, bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan menolong setiap kita. Tinggal kita serahkan seluruh hidup kita. Jangan ada kekhawatiran dalam seluruh area kehidupan kita. Supaya kita juga imun kita tetap dalam kondisi yang baik dan stabil. Sehingga mampu menolak juga semua sakit penyakit di dalam tubuh kita. Ya. Terakhir dikatakan di sini contohnya yaitu kita lihat belajar dari tokoh Abraham. Ini Abraham ada 5 area yang dia belajar untuk terus di mana Abraham mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan dan apa akibatnya. Dikatakan ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, dari rumah ayahnya, dari rumah kaum keluarganya, walaupun dia belum tahu ke tempat mana yang Tuhan tunjukkan, tetapi dia belajar ketika mendengar, dia belajar taat untuk mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang hubungan dengan masalah kesehatan, dan ketika dia juga diizinkan Tuhan untuk mengalami tidak selamanya mudah yang dihadapi oleh Abraham. Dan ketika dikatakan bahwa Sarah mandul, belum mendapatkan keturunan sampai usia lanjut, tetapi Abraham mendapatkan janji keturunan dan Abraham percaya, walaupun itu sesuatu yang mustahil. Jadi kita belajar, walaupun mungkin yang kita hadapi, mungkin kita sedang menghadapi sakit penyakit, Bapak Ibu ataupun saudara-saudari, mungkin kelihatannya mustahil, mungkin kelihatannya secara medis tidak mungkin. Apa hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada satupun yang tidak mungkin ketika kita percaya, kita belajar untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di area keuangan, kesulitan juga Abraham pernah mengalaminya ketika menghadapi bahaya kelaparan. Walaupun pada awalnya Abraham mengalami kekhawatiran dan ketakutan ketika dia mengungsi ke Mesir, dan tetapi akhirnya toh Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap setia untuk menolong. Karena apa? Karena Abraham terus hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Maka apapun juga ketika mungkin pernah juga jatuh dalam kesalahan, tetapi Tuhan tetap pegang janji setia untuk menolong Abraham. Demikianlah juga Tuhan juga setia untuk menolong setiap kita. Dan yang keempat yaitu Abraham pernah juga mengalami masalah dengan pekerjaannya, yaitu menghadapi masalah dengan Lot keponakannya mengenai pekerjaan ketika mereka sudah sama-sama diberkati.
Tetapi Abraham sekali lagi belajar untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan memberikan kesempatan untuk mengalah kepada Lot keponakannya untuk memilih lebih dulu. Apa akibatnya? Akhirnya Abraham tetap diberkati. Dan kita tahu kisahnya, sejarahnya bagaimana keluarga Lot ketika mereka memilih Sodom dan Gomora, tempat yang kelihatannya awalnya adalah indah dan baik. Ya. Dan ini ujian yang terberat yang dialami oleh Abraham ketika diminta tentang keluarga. Terkadang tuh kalau sudah menghadapi masalah keluarga itu cukup berat, dan ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya, walaupun itu anak perjanjian, sekali lagi Abraham terus tetap mempercayakannya dan tetap percaya kepada Tuhan. Dengan iman dia katakan bahwa dia akan kembali bersama-sama untuk kembali setelah mereka menyembah, mengadakan korban di Bukit Moria. Dikatakan Tuhan menggenapi seluruh janjinya. Akhirnya Abraham menjadi bapa orang beriman sampai kita mengalami berkatnya sampai hari ini, sampai kepada keturunan, akhirnya sampai Yesus lahir dan kita boleh menerima keselamatan. Jadi kita bersyukur bahwa ketika kita berani untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa khawatir, percaya aja kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan untuk Tuhan yang bekerja dan bertindak dalam seluruh kehidupan kita, bahkan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk keluarga dan lain sebagainya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk kita boleh melewati di tahun 2025 dan terus kita bertumbuh, kita terus mendengar tuntunannya. Arahkan kita boleh memiliki terus hubungan relasi yang intim dengan Tuhan untuk mendapatkan tuntunannya, untuk mendapatkan arahannya, dan belajar untuk mentaati apa yang Dia katakan. Dan yang ketiga, kita menyerahkan seluruh perjalanan tahun 2025 sesuai dengan tuntunannya. Kita percaya pasti setiap kita, Bapak Ibu semuanya akan biar tahun 2025 ini Bapak Ibu boleh mengalami bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan menolong di tengah-tengah segala yang mustahil, bagaimana Tuhan sanggup untuk mengadakan hal-hal yang tidak mungkin, biar Bapak Ibu boleh mengalaminya. Ya. Dan saya kutip, ada kata-kata bijak yang saya kutip, dikatakan bahwa kuncinya adalah iman adalah pilihan untuk mempercayai Tuhan, bahkan ketika jalan di depan tampaknya tidak pasti. Tetapi ketika kita memiliki iman, itulah pilihan yang terbaik untuk mempercayai Tuhan. Dan dikatakan bahwa doa adalah mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang telah Dia janjikan atau apa yang telah Dia firmankan. Jadi jangan putus-putusnya terus Bapak Ibu untuk berdoa, tetap tekun tuh, sampai boleh mendapatkan apa yang Dia janjikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, Tuhan memberkati. Saya akhiri dan saya akan ajak untuk sama-sama kita berdoa. Ya. Dan mujizat yang terbesar dikatakan bahwa kesembuhan itu adalah merupakan sebuah bonus buat kita ya, tetapi mujizat yang terbesar adalah anugerah ketika kita bisa mempercayai dan kita menerima anugerah keselamatan. Itulah anugerah yang terbesar yang boleh kita terima. Jadi saya ingin mengingatkan buat Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu semua di sini ada yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan ibadah kesembuhan MHI ini dan mungkin belum yakin atau mungkin sudah pernah menerima Tuhan Yesus tapi mungkin masih ada keraguan atau mungkin belum pernah sama sekali, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa dengan saya. Mari kita mungkin Bapak Ibu yang mau untuk memperbaharui iman ataupun mungkin belum pernah sama sekali bisa ikutin bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sangat mengasihi dan saya percaya Engkau sudah mati untuk seluruh dosa-dosa saya.
Dan saya minta ampun untuk semua dosa yang pernah saya lakukan sampai hari ini. Tuhan, saya percaya Engkaulah juru selamat. Dan saya membuka hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Dan saya mau menyerahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu dan mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup saya. Amin. Oke, sekarang Bapak Ibu bagi yang sakit, silahkan Bapak Ibu bisa menumpangkan tangan untuk bagian-bagian yang sakit, dan kita percaya dengan iman kita akan memperkatakan bersama-sama. Ya. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa bagian Tuhan sudah selesai melakukannya. Untuk di atas kayu salib itulah Tuhan menyelesaikan semua karya penebusan, baik masalah dosa maupun masalah sakit penyakit. Karena itu kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah sembuh. Karena itu kami ambil janji Tuhan, kesembuhan terjadi buat Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, baik itu kanker. Kami perkatakan saat ini di dalam nama Yesus, semua sel-sel kanker mati di dalam tubuh setiap kita semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan kesembuhan untuk yang mengalami sakit, baik itu sakit penyakit jantung, masalah dengan jantung, masalah penyumbatan pembuluh darah, penyakit stroke, penyakit ginjal, gagal ginjal, penyakit-penyakit lainnya, masalah tulang, masalah osteoporosis, dan masalah-masalah yang lain. Kami terima saat ini kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima. Amin.